siang, teman-teman CNN Indonesia, apa kabarnya? Halo, selamat bergabung ya. Kita ketemu lagi di chatroom hari ini, siang hari ini. Kalau di Jakarta sih di tendean di kantor saya lagi mendung-mendung abis hujan. Nggak tahu nih teman-teman di lain wilayah lainnya gimana Jabodetabek. But anyway, Lampung, hai. Hari ini kita akan ngomongin soal tren sepeda. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita perhatiin paling enggak di selama masa pandemi ini 4-5 bulan terakhir, tren sepeda itu mengalami peningkatan. Jadi jumlah pesepeda, orang-orang yang beli sepeda, harga sepeda bahkan melonjak hingga berkali-kali lipat. Mau sepeda orang dewasa, mau sepeda anak-anak, semuanya langsung harganya ya, karena semua lagi berburu sepeda. Tapi mungkin sisi positifnya adalah semua orang sekarang sedang berusaha untuk hidup sehat, jadi healthy life dengan cara bersepeda, mungkin di weekend, atau juga banyak juga yang sekarang mungkin menjadikan sepeda itu sebagai alternatif transportasi, misalnya kayak ke kantor gitu, pagi-pagi goesan ya dari rumah, sehat banget. Nah, hari ini kita akan ngomongin dengan dua narasumber saya. Yang satu adalah ketua dari Bike to Work Indonesia, ada Mas Putut Sudaryanto. Kita akan nanyain kalau Mas Putut sih kayaknya udah hatam banget ya soal sepedahan. Ini ada Bike to Work Pandeglang juga hadir di sini, kayak teman-teman Bike to Work di daerah-daerah lain juga ikut bergabung, seneng banget. Terus nanti kita juga akan ngobrol dengan Nirina. Jadi ada Nirina Zubir yang sekarang lagi hobi banget sepedaan. Bahkan kemarin Jakarta, Bali, wow luar biasa. Terus sempat di Instagramnya Nirina juga kasih lihat luka-luka yang dia alamin ketika dia sepedaan ya. Jadi kata Nirina mungkin gak afdol, belum namanya atau belum jadi anak sepeda kalau misalnya belum luka-luka. Waduh, nanti kita akan tanya dengan Nirina. Tapi sekarang saya mau dulu apakah sudah bergabung dengan saya siang hari ini. Kita sapa yuk. Senang banget ya. Halo. Hai. Sorry pakai topi. Harusnya saya pakai kaos Bike to Work dong. Iya nggak sih? Oh, hari ini kan aku kerja, Mbak. Jadi masih pakai baju kerja ini. Oh gitu. Berarti Ya. berangkat ke kantor sepedaan juga dong, Mas? Tadi 25 kilo dari rumah ke kantor. Ganti baju. 5 kilo itu setiap hari. Berarti pulang pergi 50. Ya, hampir setiap hari, hampir setiap hari. Ya kadang kan mesti pakai mobil karena bawa barang, ada titipan istri apa. Tetapi saya pastikan seminggu minimal 3-4 kali pasti bersepeda ke kantor. Oke, itu belum termasuk jadwal weekend ya, Mas Putut ya? Ya kalau weekend biasanya aku nemenin anak, istri, kan kadang-kadang Sabtu pagi atau Minggu pagi mereka minta bersepeda bareng. Ya paling 20-25 juga. Nggak jauh sih kalau dengan mereka. Hanya kalau biasanya diajak kawan-kawan baru deh. Aku juga ada jadi anak sepedaan loh di CNN. Ini cerita sebentar ya, cerita dikit ya. Jadi di CNN juga ada kayak komunitas cyclist gitu setiap weekend, setiap hari Minggu kita sepedaan. Ya. Lah pokoknya. Mas Putut, kita ngomongin soal tren sepeda. Ya, boleh. Namanya kita kan siang hari ini kita ngomongin sepeda. Gimana kalau kita lihat tren sepeda ini, demam sepeda ini paling nggak trennya naik banget ketika selama masa pandemi 4 sampai dengan 5 bulan ke belakang. Bahkan waktu itu ada riset kalau saya nggak salah dari ITDP bahwa tren peningkatan ini bahkan 10 kali dari sebelum pandemi ini ada. Ya, betul. Kan? Positifnya sih memang orang-orang sekarang jadi beralih hidup sehat kan, sepedaan setiap weekend, waktu senggang, juga mungkin menjadikan si sepeda ini sebagai alat atau mode transportasi yang baru kan, bisa mengurangi polusi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lihat apa yang terjadi sekarang, gimana Mas Putut? Dengan adanya tren ini banyak yang prediksi juga, ini cuma latah doang kok gitu, cuman gaya hidup doang gitu, ntar juga hilang gitu. Gimana ngeliatnya? Ya, aku berangkat dari survei kita dulu ya. Jadi pada saat masa pandemi lagi boomingnya itu, kita Bike to Work Indonesia melakukan survei kecil lah.
Tapi respondennya lumayan nih Mbak, 14.300 responden dengan kurang lebih 32 provinsi. Dari Provinsi Aceh sampai Papua ada respondennya. Hasilnya adalah 43% itu teman-teman menggunakan sepeda untuk transport dan sport. Jadi untuk mobilitas dan untuk olahraga. Sisanya yang lebih banyak dong, berarti 57 ya. 57 itu hanya sebagai alat olahraga. Nah, maka kita pengen pindahin tuh yang 57 itu untuk melengkapi yang 43 menjadi ya paling tidak 75% itu menjadikan sepeda sebagai alat olahraga dan alat mobilitas sehari-hari. Tetapi ini tidak mudah. Tidak mudah. Jadi untuk mengajak orang mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi ini sangat tidak mudah. Nah, salah satu faktor pendukungnya adalah political will dari pemerintah kita yang menurut saya masih sangat lemah. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ini hanya menjadi tren sesaat saja? Saya belum bisa menjawab sekarang karena kembali lagi bagaimana teman-teman di pemerintahan ini bisa mendorong warganya untuk tetap bersepeda. Salah satunya adalah memfasilitasi adanya kemudahan-kemudahan bagi warganya untuk bersepeda, gitu sih Mbak. Jadi itu yang paling penting saat ini sebenarnya di sana. Karena kalau kita lihat secara jujur bahwa teman-teman di pemerintah kita ini hanya berani memfasilitasi ranmor pribadi, tidak berani memfasilitasi pengguna sepeda. Contoh paling simpel di rute saya saja, saya sudah belasan tahun ya bersepeda ke kantor, dari 25 km itu nggak ada sejengkal pun yang namanya jalur sepeda. Namanya trotoar itu juga nggak lebih dari 1 km. Itu menyedihkan gitu. Nah ini yang menjadi hambatan juga sehingga warga kita ini masih sangat tergantung dengan penggunaan ranmor pribadi. Ya saya ambil contoh lah. Nah, kesulitan misalnya gini, saya pernah bersepeda ke sebuah gedung ya, menuju sebuah gedung. Dari rumah saya di Tangerang, saya naik sepeda lipat, kemudian saya mix dengan komuter lain, saya turun di stasiun Tanah Abang, kemudian saya bersepeda ke sebuah gedung di mana saya harus ada acara, saya ditolak loh sama satpamnya karena saya bawa sepeda. Oh iya? Kaget Itu kan? Iya, saya nggak usah sebutkan nama gedungnya. Jadi, padahal di situ saya menjadi pembicara utama sebuah seminar yang ngomongin sepeda, tapi saya ke sana naik sepeda saya nggak boleh masuk. Alasannya security adalah aturan gedung ini tidak boleh membolehkan seseorang masuk ke gedung tersebut dengan sepeda. Saya tanya balik, oke, saya mau parkir, nggak ada tempat parkir sepeda. Saya titip ke sini ruangan bapak karena sepeda lipat saya lipat, nggak boleh juga. Ya sudah, saya telepon panitia, saya balik kanan aja. oke. Tapi akhirnya ambil jalan tengah, sepeda saya parkir di dalam mobil panitia. Di dalam mobil panitia titipin di situ ya. Iya, karena sepeda lipat kan, jadi ditaruh di mobil panitia bisa. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang menghambat seseorang untuk naik sepeda kemana-mana begitu. Kalaupun ada jalur sepeda, tetapi kalau gedung itu tidak welcome terhadap pengguna sepeda, ya sama aja. Maka ini butuh kepedulian semua pihak, gitu Mbak. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, ini mau paling cuma sesaat atau tidak, ya aku belum bisa jawab. Kalau ada kemudahan-kemudahan seperti itu, saya kira akan terus bertahan lama dan orang akan mau berpindah dari ranmor pribadi ke sepeda seperti yang kami lakukan. Karena kan tidak semua orang seperti saya, Mbak. Peluang orang-orang untuk beralih tadi itu kan yang diharapkan juga oleh banyak Ya, pihak ya. Artinya betul, untuk betul. ya positifnya banyak banget lah. Kalau misalnya Betul. memang akhirnya ini tidak menjadi tren semata, cuman latah-latahan, tapi memang semua orang memang konsisten untuk bersepeda gitu, bukan cuma Ya, di Instastory atau di Instagram, betul, ya kan? betul. Ya, jadi pemahamannya gini Mbak, yang seharusnya dipahami oleh teman-teman bahwa sepeda itu membawa begitu banyak kebaikan. Betul, jadi mau ditinjau dari agama apapun, itu kita membawa sebuah kebaikan, banyak kebaikan. Contoh, kita tidak membuat kerusakan kok. Polusi udara itu kan kerusakan bumi. Nah, kita tidak membuat kerusakan bumi. Kita tidak menimbulkan kemacetan. Kita tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan dibandingkan dengan ranmor. Ya kan? Polusi udara begitu tinggi di banyak kota di Indonesia. Angka kemacetan luar biasa kerugiannya. Jabodetabek kalau kata Bappenas 100 triliun per tahun. Kemudian angka kecelakaan kata Korlantas tahun lalu saja 23.000 nyawa hilang sia-sia di jalan raya. Penyebab dominannya adalah ranmor pribadi. Nah, sepeda adalah solusi itu. Jadi sebenarnya kita naik sepeda ini bagian dari ibadah loh. Oke. Agama apapun kan. Iya. Bagian dari ibadah ya. Tapi kalau misalnya Yes. dilihat
ngomongnya sebenarnya kan banyak banget rekomendasi terkait dengan apa penyediaan jalur sepeda, pop up bike lane, kemudian Mm-mm. banyak kayak Mas Putut berapa lama sih sepedaan? Coba aku tanya dulu deh. Aku kalau bersepeda ke kantornya itu sejak Maret 2006. Wow. Tetapi dulu saat kuliah aku juga bersepeda di tahun pertama, habis itu aku cari kos-kosan yang deket kampus, jadi cukup jalan kaki. Tapi ketika bersepeda ke kantor, aku sejak Maret 2006 sampai hari ini. Oke. Dan tidak hanya Berarti ke kantor, mobilitas sehari-hari aku lebih lebih sering naik sepeda. 14 tahun. Merasa selama 14 tahun ini pesepeda sebagai pesepeda sudah diberikan hak-haknya belum? Kan tadi aku udah bilang 25 kilometer tak satu pun ada jalur sepeda di lokasi aku. Aku di Kabupaten Tangerang. Biarin, mudah-mudahan ada teman-teman pemerintah Oh, Kabupaten Tangerang yang melihat kita ini. ini harus dengar di Kabupaten Tangerang belum ada ya, maksudnya belum ada pemberian atau penyediaan untuk jalur sepeda Oh, yang nggak usah baik. jalur sepeda, kualitas jalannya aja kacau, apalagi jalur. Itu Biarin itu didengerin. dirasain kan sebagai Ya biarin warga didengerin. Kabupaten Tangerang. Ya, saya jadi di tengah-tengah, saya dulu juga bekerja di Jakarta. Jadi kalau ke Jakarta, kantor saya di Puri Kembangan. Sesekali saya ke Jakarta juga, tapi nggak tiap hari. Saya ke Jakarta di Puri Kembangan, itu ya 55 kilometer, saya mix commuting, Mbak, nggak langsung. Jadi Paling nyambung jauh dengan tuh bus. kemana Mas Putut? Bersepeda saya, mudik. Kemana? Mudik ke Madiun. Ke Madiun, mudik. Iya, ngewes mudik. Ya, kalau puasa saya biasanya seminggu sebelum Lebaran saya bersepeda pulang kampung. Jadi istri saya bawa mobil, saya naik sepeda. Itu berapa kilo ke Madiun? Berapa hari nggak Eh, nyampe? 800-an, nggak jauh. Belum sampai 1000. Oke, 800. Berapa hari tuh nyampe Madiun, Mas? Kalau saya sendiri biasanya 5 sampai 6 hari. Kebetulan kemarin anak saya ikut tahun lalu kemarin. Jadi saya bikin 7 hari karena dia belum pernah touring. Oke, selama Ya. sepeda, ya mungkin selama perjalanan pulang kampung ke Madiun atau mungkin nggak tahu deh sepedaan yang Mm-mm, jauh juga sama teman-teman, mm-mm. ada pengalaman apa? Ada yang bilang juga katanya, aduh belum afdol jadi anak goes, belum afdol jadi anak sepeda kalau misalnya belum ada codet-codet, belum ada luka-luka katanya, belum pernah mungkin. Oh. Tapi amit-amit ya maksudnya kecelakaan gitu. Ya, ya. Saya sih tidak berani mendefinisikan saya sebagai pesepeda sejati. Saya hanya menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas dan kadang-kadang buat olahraga. Gitu aja sih. Jadi kalau pengalaman, ya pengalaman menarik di jalan ya banyak sekali. Nyungsep juga beberapa kali, tapi itu kan bagian dari hidup. Ya, Bagaimana kita menikmati dan mensyukuri. intinya Iya. nggak kapok ya, nggak bikin Oh, kapok ya. enggak lah, karena semua aktivitas kita, aktivitas fisik itu kan membawa sebuah resiko. Mau naik apapun itu kan ada resiko. Justru saya naik motor, naik mobil itu takut sebenarnya. Gitu. Hmm, Nah, kecelakaan lalu lintas yang tadi saya sebutkan 23.000 nyawa hilang sia-sia di jalan raya itu kan mayoritas sebagian besar itu kan pengendara mobil dan motor. Artinya oh, semua punya potensi potensi resiko. Maka ya kita harus siapkan diri sebaik mungkin gitu. Jadi ya hmm. nggak usah takut bersepeda. Kenapa harus takut? Semua membawa resiko kok. Tapi paling tidak kita harus siapkan supaya meminimalkan resiko itu gitu. Naik Untuk apapun itu membawa resiko. sekarang tren sepedanya tuh lagi naik banget kan ya Mas Putut. Harga sepeda Ya, sekarang juga gila-gilaan kan. Banyak banget sekarang nyari ya susah, yang nyari gila, yang nggak gila juga banyak, Mbak. apa? Sorry, saya potong. Itu yang gila, yang nggak gila juga banyak. Iya, saya beberapa kali beli sepeda juga nggak mahal kok, murah. Jadi nggak harus beli sepeda yang puluhan atau ratusan juta ya. Nggak, Iya, nggak untuk mobilitas nggak harus baru. Sekali lagi, nggak harus baru, nggak harus sepeda mahal juga. Mahal murah itu kan relatif. Kalau kita punya uang, punya anggaran, silahkan. Silahkan gunakan anggarannya. Tapi kalau anggarannya terbatas, ya sesuaikan dengan anggaran kita yang punya. Saya beberapa kali nemu rongsokan, saya restorasi, dan anggarannya cuma 600.000, 700.000. Aku pakai ke kantor, enak juga kok. nggak. 25 kilo. Iya. Kalau kasih tips dong buat temen-temen mungkin sekarang yang mau mencoba untuk bersepeda atau mungkin yang baru aja mencoba bersepeda, tipsnya Ya. apa
apa yang harus diperhatikan? Apalagi mungkin sekarang kan kondisinya beda kan, kita ada di tengah-tengah. Ya, ya, Gitu. ya. Oke. Yang pertama adalah harus punya sepeda dulu dong. Iya dong. Ya, sepeda bisa dipakai, bisa digunakan. Kalau belum punya sepeda, maka tidak harus beli baru. Beli saja sepeda second, sepeda. Kemudian, kalau sepedanya sudah ada, maka ada 3 hal pesan saya kepada kawan-kawan yang baru memulai, ya. Selalu niatkan pada diri kita, ketika kita bersepeda di jalan raya adalah yang pertama, jangan sampai membuat kita celaka. Kemudian yang kedua, jangan sampai membuat orang lain menjadi celaka karena cara kita bersepeda. Caranya bagaimana? Caranya adalah patuhi aturan lalu lintas. Kenali diri kita secara baik, siapkan sepeda kita secara baik, cek-cek kelayakannya, rem, lampu belakang dan depan kalau kita bersepeda malam, dan lain sebagainya. Nanti boleh konsultasi teknis dengan saya, silakan di akun Instagram saya atau Bikeworks, nanti kita akan bantu. Jadi prinsipnya adalah jangan sampai membuat kita celaka, jangan sampai membuat orang lain celaka karena ulah kita di jalan raya. Caranya itu patuhi aturan lalu lintas, lengkapi diri kita sebaik mungkin, sepeda fungsinya dengan baik gitu, ya. Jangan sampai sepedanya nggak punya rem, jangan sampai jalan malam nggak pakai lampu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Mbak, Ya. helm pilihan, Mbak, helm pilihan kembali kepada kita, ya. Tetapi sebaiknya dipakai, ya. Kemudian yang kedua adalah kita bersepeda di jalan raya tidak sendiri. Ada pengguna jalan raya yang lain. Ada teman-teman pejalan kaki, disabilitas, pengguna motor, mobil, dan lain sebagainya. Maka selalulah niatkan untuk menghormati dan menghargai pengguna jalan raya yang lain. Karena pada dasarnya kita pun juga demikian, toh. Kita juga ingin dihargai dan dihormati. Kemudian yang ketiga, saat ini adalah masa pandemi COVID. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, mohon dengan hormat, mohon sekali saya betul-betul mohon ini. Karena kita di masa pandemi, maka jangan sampai kita saat bersepeda, aktivitas sepeda menjadi ketularan COVID atau kita menularkan COVID-19. Caranya bagaimana? Patuhi protokol kesehatan. Caranya bagaimana bersepeda di masa pandemi? Silakan lihat IG yang saya pakai ini, Bikeworks Indonesia, itu di IGTV ada panduan bersepeda di masa pandemi. Baik melalui poster maupun video kita sudah up di sana, ikutin itu. Jadi insya Allah kalau 3 hal tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman semua mau menjalankannya dengan baik dan ikhlas, insya Allah kita bersepeda akan baik-baik saja. Ya, tetap utama adalah berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga di jalanan selamat ya. Mas Putut, Yes. sebenarnya banyak yang mau diomongin, tapi waktu kita sangat terbatas. Tapi paling nggak gini, Betul. untuk teman-teman yang mau mencoba untuk memulai bersepeda, apa yang harus dilakukan? Atau misalnya untuk menakar kemampuannya. Kadang-kadang kita saya dapat cerita kan teman-teman yang baru mau sepedaan tuh betul. kayak Betul. apa namanya diforsir gitu. Misalnya langsung 25 kilo, langsung 30 kilo, tapi di tengah jalan udah ngap banget. Jadi kita mungkin nggak tahu badan kita kan. Pertama gimana nih Mas Putut? Kalau baru pertama kali dengan bersepeda, ya jangan jauh dulu, sesuai kemampuan dulu aja. Mungkin di lingkungan tempat tinggal dulu, 5 kilo. Minggu depan naikin lagi menjadi 10 kilo, naikin lagi menjadi 15. Frekuensi juga demikian. Oke, hari ini sudah sepeda, besok istirahat dulu, nanti baru besoknya lagi. Ya, ketika saya memulai ke kantor 25 kilo, itu saya tidak langsung setiap hari. Pertama, seminggu sekali, Mbak. Lalu yang kedua, seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, baru hampir setiap hari seperti sekarang ini. Kemudian tentang pilihan rute juga, kita harus tahu rute mana yang paling nyaman, paling selamat buat kita. Kan teman-teman tahu, kita harus hafalkan, misalnya ini tempat-tempat penting ya, bengkel sepeda, kalau ada bengkel motor yang bisa membantu kita kalau kita tidak bisa benerin sepeda barangkali. Itu teman-teman motor juga banyak yang ngerti sepeda kok. Lalu pos polisi, klinik, pos-pos kesehatan. Kita tidak ingin celaka, tetapi setiap saat kita bisa celaka. Maka atau orang lain bisa celaka, kita bisa bantu mereka juga menempatkan ke pos-pos tersebut. Nah,
pilihan rute menjadi menarik di masa pandemi ini, maka kalau bisa kita atur waktu di jam-jam yang lalu lintas tidak padat. Ya, saya biasa jam 6 berangkat. Sekarang kebetulan kantor juga memfasilitasi jam kerja saya lebih siang, maka saya berangkatnya lebih siang, jadi tidak bersamaan dengan orang lain. Pun juga pilihan rute. Jadi kalau kalau teman-teman bisa milih rute, ya pilihlah rute yang sepi dari lalu lintas. Nah, banyak sekali sih Mbak sebenarnya tipsnya. Tapi waktu kita kan terbatas nih. Tapi saya senang sekali ya dengan segala kerendahan hati bisalah menularkan tips-tips, bisa silakan japri ke saya di akun Instagram saya boleh, akun baik. Oke. Pokoknya semuanya tentang sepedaan langsung bisa lihat di akun Instagramnya Mas Putut atau di Bike to Work ya. Ngomong-ngomong, Boleh, saya boleh. Minggu ini atau dalam waktu dekat ada rute atau goes kemana? Mungkin buat ada kita selama pandemi kita tahan dulu untuk tidak acara offline karena masa pandemi kita harus ikuti aturan pemerintah. Tetapi insya Allah hari Jumat besok, Jumat pagi, kami dengan kelompok kecil kami akan melonceng bersama Pemprov DKI panduan bersepeda, Mbak. Oke. Jumat besok. Jumat pagi kita akan lonceng panduan bersepeda secara resmi yang nanti kami harapkan itu bisa kita sebarkan di berbagai sekolah yang ada di Pemprov DKI dan kita berharap nanti bisa kita lakukan secara nasional untuk membekali teman-teman terutama adik-adik pelajar dan teman-teman yang masih muda ya supaya bisa bersepeda dengan baik dan benar gitu. Ya ini sekedar sharing saja nanti. Siap. Thank you banget Mas Putut. Mungkin kapan-kapan bisa goes bareng sama teman-teman CNN Indonesia ya Mas Putut. Oh, dengan senang hati saya merapat nanti. Saya akan tunggu undangannya. Siap, saya akan tunggu undangannya. Langsung metal nih semangat. Oke, aku closing ya. Makasih Mbak. Ayo. Salam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, aduh seneng banget ya kalau misalnya kita ngomongin sepedaan karena emang vibes-nya tuh sekarang memang orang tuh lagi semuanya gila sepeda, tapi gila tuh dalam arti konotasi yang positif tentunya. Banyak yang mungkin semakin memikirkan untuk hidup sehat, healthy life, kemudian juga mungkin sudah berpikir bahwa sepeda ini menjadi alat transportasi yang lebih menjanjikan. Walaupun ini juga banyak komentar, aduh sekarang sepeda harganya mahal banget. Bahkan sekarang kalau misalnya beli sepeda tuh harus PO, harus pre-order karena belinya hari ini duitnya udah ada, mungkin sepedanya baru datang, nggak tahu, mungkin 2 minggu ke depan. Tapi ya udahlah ya, kita ambil sisi positifnya. Intinya bersepeda itu sehat apapun alasannya dan mudah-mudahan ini bukan cuma tren latah semata, tapi memang konsisten ke depannya. Semua orang kita lihat di jalanan penuh dengan sepeda, tapi yang paling penting juga konsisten dengan aturan, konsisten juga dengan bagaimana pemenuhan hak-hak daripada para sepeda dengan adanya penyediaan jalur sepeda, kemudian juga nggak ada lagi tuh kayak tadi Mas Putut sampaikan, saya datang ke gedung ke satu acara gitu tiba-tiba nggak boleh masuk karena saya sepedaan gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang kayak gitu ke depannya ya. Oke, kita masih ngomongin soal sepedaan. Tadi ada Mas Putut dari Bike to Work. Terima kasih juga untuk teman-teman Bike to Work dari beberapa daerah yang juga bergabung di chatroom CNN Indonesia siang hari ini. Tadi kata Mas Putut kalau misalnya mau tanya-tanya soal sepedaan langsung aja ke Bike to Work Indonesia, ke akunnya mereka, atau mungkin langsung ke akun Instagram pribadinya Mas Putut. Semuanya bebas untuk tanya-tanya di sana kalau mau ngomongin soal sepedaan. Oke, juga di chatroom siang hari ini banyak juga nih ya anak-anak sepeda. Seneng banget sih ngeliatnya karena kalau ngomongin sepeda semuanya antusias. Nextnya kita akan ngobrol dengan Nirina ya. Tahu dong Nirina Zubir. Jadi Nirina ini juga semangat bersepeda. Bahkan kalau misalnya kita lihat di akun Instagramnya, Nirina banyak banget sharing foto-foto, sharing kegiatan Nirina bersama teman-teman, bersama suami gitu, bersepeda atau sepedaan, goes ya. Bahkan waktu itu kayaknya berapa hari yang lalu sempat Nirina posting juga
kayaknya lututnya gitu sampai memar-memar, sampai luka-luka gara-gara sepedaan. Tapi kata Nirina, belum afdol kalau misalnya belum lecet-lecet. Kita akan tanya-tanya dengan Nirina, apakah Nirina juga sudah bergabung. Bener, Sigi juga salah satu public figure Indonesia yang sepedaan, yang getol banget sepedaan. Banyak banget sih, ada Mas Nugi gitu ya. Banyak banget, ada Luna Maya, ya semua orang emang seneng sih sekarang kalau misalnya ngelihatnya. Apalagi weekend, aduh penuhnya minta ampun. Saya juga sama teman-teman CNN juga sekarang lumayan rajin bersepeda setiap minggunya. Apakah Nirina sudah bergabung? Sambil coba saya cek-cek di mana Nirina. Kalau misalnya Nirina udah join, oke. Sudah ada belum ya? Coba aku cek dulu. Oke, kayaknya belum ada. Yap. Sambil kita nunggu Nirina bergabung, iya, saya juga lagi cari-cari di mana ya, Nah. Tadi sih udah pas ngecek pakai akun Instagram saya sendiri, ada tuh. Nirina juga pagi ini habis sepedaan, loh rajin banget kayaknya Nirina setiap pagi sepedaan. Oke, sambil nunggu Nirina, banyak yang tanya juga soal Lebanon. Nggak apa-apa ya, kita agak sedikit keluar topik dulu. Oke. Let me check. Oke, belum ada. Soal Lebanon memang sekarang lagi jadi sorotan juga. Pray for Beirut, pray for Lebanon. Setelah adanya ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon, sangat membuat kita patah hati ya. Maksudnya semua perhatian dunia sekarang tertuju ke Lebanon. Kita doakan semoga situasinya berangsur pulih, situasinya berangsur normal. Nanti kita juga mungkin akan follow up bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Oke, apakah Nirina sudah bergabung? Saya mau cek lagi. Oke, ini dia. Udah ada. Kita di mana ya? Seru banget deh. Jadi tadi sudah disampaikan juga salah satu penelitian dari Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP memprediksi peningkatan jumlah pesepeda di ibu kota DKI Jakarta khususnya selama masa PSBB transisi ini jumlahnya meningkat 10 kali ya dibandingkan. Halo, aman kok. Bener? Oh gitu. Iya, gambarnya aman. Oke. Mari. Ya. Bicara aja. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sebagai anak goes, kalau Nirina nih gotik, goes cantik, go cool, goes kuliner, atau gotil, goes centil, atau Ada namanya banyak ya. gimana? Kalau na goes titik. Apa? Kalau ada goes titik mau dia. Oh, goes titik. Iya. Goes titik. Goes maksudnya mau goes centil kah, mau apa namanya lipstick rice kuliner atau apapun sebutannya, dasarnya I love boys. Oke, hari ini berarti udah sepedaan ya? Tadi pagi sudah. Tiap hari sepedaan. Kalau lagi bisa aja sih, karena memang sekarang lagi COVID kan, dan juga semua pekerjaan lagi tertunda sampai waktu yang belum ditentukan, ya I have more time gitu. Sisi positifnya adalah jadi punya lebih banyak waktu, seminggu tuh bisa 3 kali lah, kadang-kadang kali gitu. Oke, biasanya kalau ajakan dan tergantung niat. Tergantung ajakan dan tergantung niat. Biasanya berapa kilo, Nak? Kalau goes-goes? Dia tadi tergantung lagi hari itu moodnya lagi apa ya. Emang lagi kita pengen misalnya lagi kencang
kenceng-kencengan, bukan cari kilometernya, tapi lebih ke cari kita heart rate-nya tuh bisa kita mainkan gitu kan. Terus kalau lagi main jauh-jauhan ya 60, 80 bisa gitu. Tapi kalau lagi neran ya cari tergantung tempat makanannya. Paling jauh berarti Jakarta Bali itu ya? Paling jauh so far Jakarta Bali. Mantap. Berapa kilo itu? 1266 kurang lebih ya. Oke. Aku juga Jakarta Bali, naik pesawat tapi. Kalau naik sepeda, belum sanggup rasanya. Aku menyerah. Kayaknya enggak deh. Tapi ceritain dong soal pengalaman Jakarta Balinya. Kok bisa gitu kepikiran waktu itu mau naik sepeda Jakarta Bali sih? Halo. Kok bisa kepikiran waktu itu naik sepeda Jakarta Bali? Sebenarnya waktu itu tuh lagi kepikirannya karena kan teman waktu itu siaran radio kan. Terus my partner waktu itu partner siarannya adalah Ari Daging namanya. Terus udah gitu dia itu tiba-tiba bilang pokoknya nanti abis lebaran lo siaran sendiri ya gitu. Loh, kenapa gue siaran sendiri? Gue mau minta izin, gue mau nggak siaran 10 hari. Oh, mau kemana 10 hari? Mau sepedahan. Hah? Sepeda mana 10 hari? Ke Bali. Hah? Seharinya berapa kilo? 100 kilo. Wah, gila lo. Wah, lu gila sih gitu. Apalagi waktu itu dia itu sebenarnya aja keluar dari rumah sakit karena he just had a heart attack gitu kan. Tapi pada dasarnya waktu itu ngerasa karena aduh gila ya ini ada rasa khawatir juga gitu, maksudnya just went out of hospital, jadi nah kayak punya rasa kalau sampai kenapa-napa gue nyesel sih gitu loh. Tapi kalau sampai gue nggak ngedampingin gue nyesel, tapi kalau gue ngedampingin gimana ya udahlah coba aja ke coba keberuntungan nanya ke itu kan, bos boleh nggak izin siaran juga? Kenapa? Mau kemana? Mau sepedaan juga. Kemana? Sama Daging, Ari Daging. Akhirnya miraculously bosnya bilang oke. Hah? Oh boleh nih. Ya udah semenjak dari situ langsung lah. Oke, sinyal Mbak Nirina ya. Halo. Semoga kita pantang menyerah ya, seperti halnya pesepeda sekarang ini. Terus. Apapun jadi goes terus. Oke, tadi terakhir apa ngomongin soal anak-anak. Anak-anak ikut waktu pas ke Bali. Mereka sepedaan juga. Mereka waktu itu tuh belum sepedaan, jadi bener-bener yang nungguin aja di mobil gitu. Karena for us ini kan sebuah aktivitas yang kita tuh pengen bikin sebuah aktivitas yang nggak hanya yang happy tuh kita aja gitu loh. Jadi pengen melibatkan anak-anak juga. Tapi gimana caranya ya kan nggak mungkin gitu loh anak-anak disuruh sepedaan juga. Umurnya waktu itu masih berapa kan? So I thought mana ya akhirnya kepikiran. Tadinya mau pikir pakai mobil evakuasi deh gitu, mereka taruh lah gitu di situ. Tapi ternyata alhamdulillah waktu itu jodoh ya, namanya jodoh gitu, tiba-tiba ada everyday holiday camper van gitu, dia mau kerja sama gitu. Jadi ya udah akhirnya kita anak-anak taruh di camper van, nanti setiap 30 kilometeran berhenti, kita juga untuk minum apa segala macam, melurusin kaki, anak-anak ketemu di situ dan mereka ngelihat kan betapa mereka, maksudnya orang tuanya yang my god, my mom nggak selesai pedaannya gitu. Tapi akhirnya moral of the story yang tadinya beliin dia sepeda dari beberapa tahun yang lalu nggak pernah dipakai-pakai, kayak dilirik doang gitu tapi nggak pernah dipakai. Akhirnya setelah ngelihat perjalanan kami berdua tuh akhirnya pulang ke Jakarta mereka langsung pengen sepedaan dan langsung bisa. Jadi kita yang yeay, masa sih butuh perjalanan Jakarta Bali untuk mereka akhirnya pengen sepedaan. But it works. Dan sekarang mereka juga sepedaan, rutin sepedaan, diajakin sama iya. Dia sepedaan udah ya pokoknya seneng deh, nggak pakai proses susah-susahan dulu jatuh-jatuhan, tapi mereka langsung udah bisa gitu dan ya keren sih. Ngomongin soal jatuh-jatuh, jadi itu kemarin kenapa memar-memar itu? Itu ada dua hal ya, itu satu adalah yang namanya nasib ya, satu lagi adalah peringatan.
Jadi nasibnya adalah karena Nak kan bener-bener itu bukan nyetir yang lagi kebut-kebutan kenceng-kencengan gitu, kayak lagi bener-bener santai lihat sunset gitu kan. Tiba-tiba ada di depan Nak motor remnya ngelok gitu loh, tiba-tiba jatuh di depan Nak dan akhirnya Nak udah nggak bisa ngindar lagi, so udah lepasin sepeda, lepasin badan terbang, drak udah jatuh gitu aja. Cuman memang kan dua pelajarannya adalah yang satu emang nggak boleh lengah gitu kan, karena pada saat kita berhati-hati belum tentu orang lain hati-hati gitu, bukannya nyalahin orang lain ya, tapi memang kitanya juga harus hati-hati gitu kan. Dan yang kedua ya udah sesantai apapun nggak boleh lengah ya, kurangi instastory kali ya. Gimana dong, seru. Aku juga begitu, kadang-kadang kalau sepedaan, oke, instastory dulu, Iya. gitu kan. Tapi makanya mungkin peringatannya itu dua hal itu tadi, kita nggak boleh lengah, tetap harus waspada, dan yang satu lagi ya kalaupun instastoryan ya nasib, makanya Nah bilang kan itu udah jatuh takdir, udah nasib aja jatuh, mau diapain lagi. Tapi itu kemarin kan badan paha semua, lutut, bawah, kaki lecet-lecet gitu ya. Ya. Sepedanya gimana? Ya sudah diikhlas, tapi enggak sih, alhamdulillah nggak terlalu parah sih, nggak yang gimana banget. Waktu pas lagi kita lihat stangnya agak belok gitu kan, tapi dibuka kuncinya ternyata bisa dilurusin lagi. Cuman itu aja. Other than that, nggak mencoba melihat sih. Itu moral story-nya pokoknya itu ya. Oke. Sekarang tuh kan kalau kita lihat kan tren sepeda tuh kan naik banget. Di satu sisi sebenarnya memang ya kita ngeliatnya sih senang-senang aja ya, happy-happy aja ya. Mungkin semua orang jadi beralih untuk hidup sehat sekarang. Ke kantor pun banyak yang mencoba untuk naik sepeda. Pulang kantor naik sepeda juga. Weekend sepeda. Polusi mungkin jadi berkurang juga dengan adanya orang-orang yang goesan sekarang. Tapi nah sendiri ngelihatnya maksudnya gimana tren sepeda sekarang? Ada yang bilang lihat aja ntar 2 bulan lagi abis COVID juga itu kan cuma lata-lata doang, gaya-gayaan doang. Gimana tuh? Nah sih mau pengen berharap sih sebenarnya this last for a very long time gitu loh, karena di satu sisi dulu memang sempat ada tren seperti ini yang terjadi, penjualan sepeda tuh naik banget waktu itu zaman fixed gear. Tapi terus kemudian ya udah berapa cuman tahan 1-2 tahun 3 tahun habis itu hilang gitu kan. Tapi kalau sekarang ini sih Nah berharapnya ini could stay longer, karena kan bisa dijadikan sebagai satu moda transportasi alternatif gitu kan. Dan ini kan sekarang ini karena lagi masa pandemi, itu kan biasalah kalau kita kan dalam setahun pasti kurang lebihnya ada yang sudah mengalokasikan dana untuk liburan, untuk biaya itu untuk keluarga. Tapi kan itu tidak terjadi semuanya, makanya orang-orang mengalihkan dananya itu ke beli sepeda gitu. Nah mudah-mudahan dengan harga sepeda sekarang yang fantastis itu membuat orang berasa beli sepeda gitu kan, dengan biaya yang fantastis, jadi kayak wah ini sayang sih kalau nggak dipakai terus gitu kan. Mudah-mudahan ya, jadi bisa stay longer and hopefully it's an eye opener setelah mereka menggunakan sepeda terus, jadi kayak ternyata enak ya gitu loh, enak buat badan, enak buat the mother earth itself, dan enak untuk pengeluaran juga, nggak pakai parkir, nggak pakai bensin gitu kan. It's me, myself, and bicycle gitu aja sih. Jadi nah berharap banget kali ini sih bisa tahan lama, karena seneng kayak sekarang ini Nah sepedaan tuh bisa jadi Nah bisa ketemu sama cewek banyak gitu. Dulu tuh Nah tuh kayak like the only girl in like the whole group gitu kan, jadi kayak di satu sisi seneng sih ya cewek sendiri, tapi di satu sisi lagi pengen kan ada cewek banyak gitu loh bergabung, terus berkeluh kesah yang sama, karena kan sakitnya perempuan sama sakitnya laki-laki itu kan beda gitu, jadi bisa ada temen iya, sakit gak sih Bo gitu, aduh diapain ya Nek ya kan gitu kan. Kalau laki-laki mah kayak sakit. Oke. Nah terakhir kalau misalnya ada nggak wish gitu kira-kira after this pandemic gitu, kira-kira pengen banget sepedaan sama keluarga atau misalnya sama geng gue ini kemana ya gitu?
Oh, definitely. Ini tuh sebenarnya tahun ini memang niatnya setelah kemarin kita Jakarta Bali, tadinya kita udah ada beberapa plan gitu loh. Apakah kita main ke Indonesia bagian timur atau mungkin kita main ke Sumatera Barat atau ke Aceh gitu loh. Udah plan a lot gitu. Tapi kan ya manusia hanya bisa berencana kan, yang menentukan semua Allah yang Maha Kuasa. Jadi akhirnya tertunda, tapi it doesn't mean it's gonna stop right there. Jadi Nasi berdoa insya Allah semuanya bisa berlalu dengan baik, dengan cepat, tapi plan-plan bisa terjalani lagi. Banyak lah planningnya, karena Ana pengen gitu ngelihat keindahan Indonesia. Gini, kalau kita naik pesawat, kita kan nggak bisa lihat apa-apa, tapi Benar. kita menempuh tempatnya jauh lebih cepat gitu kan. Kalau kita naik mobil, kita bisa lihat banyak, tapi tidak bisa menghirup udaranya. No, it's a different breeze, it's a different air, different suasananya beda. Kita naik motor, kita juga bisa mengembus aromanya, kita bisa nyium aroma, tapi penglihatannya tidak bisa secepat itu karena mata kita tidak bisa mengalahkan kecepatan motor itu sendiri. Tapi bersepeda itu perfect banget. Kecepatannya kan tergantung sama kaki kita, kekuatannya juga kembali lagi tergantung dengan willingness-nya kita gitu. Tapi mau ngingetin ke yang lain-lain juga, walaupun sekarang ini bersepeda lagi gaungnya besar sekali, tapi selalu ingat untuk ini ya, maksudnya sepeda tuh antara kita dan sepeda kok gitu. Sepedanya juga sepeda kita gitu. Nggak berarti teman kita bisa nempuh 35 kilo, 80 kilo dengan mudahnya segala macam, berarti kita harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi kesadaran diri yang tinggi ini sangat diperlukan untuk masing-masing orang. Apalagi bersepeda tuh kita harus mendengarkan badan kita, jantung kita, kaki kita, apapun yang lagi dikeluhkan di badan tuh kita rasakan untuk kita ketahui, untuk lebih mengenali badan kita gitu. Jadi kayak khususnya jantung ya gitu, karena orang nggak aware kadang-kadang karena lagi adrenalin tinggi, temen ngebut segala macam, kita juga kebawa untuk ngebut segala macam, nanjak ngebut. Wah itu nanjak, jantung kita aja udah heart rate-nya bisa naik, ditambah lagi adrenalin mau mengejar teman, karena memang sedihnya kemarin itu memang karena lagi gaungnya besar sekali ini, banyak yang bersepeda tapi tidak mengenali cara bersepeda yang baik dulu gitu loh. Sebenarnya pertama kali kan bersepeda coba di komplek dulu, terus kalau udah mau lebih cepat lagi pakai sepatu sepeda bisa, tapi daerahnya pendek-pendek dulu aja, karena yang bersepeda yang namanya jatuh bodoh itu pasti. Tapi bodohnya tingkatnya segimana, nah itu dia tadi tuh. Hanya dengkul kah, apa sama paha kah, apa sama sikut, sama mana gitu. It's okay, we can take care of our body, tapi kembali lagi listen to your body. Nikmati prosesnya intinya ya. Karena itu bisa melihat pemandangan, bisa ketemu dengan warga lokal, ngobrol-ngobrol, mungkin ngelihat sesuatu yang kita mungkin, emang ada ya? Wah, keren juga ya gitu kan. Nah itu dia, kecepatannya sepeda tuh menyenangkan sekali. Jadi bener-bener kita tuh, pernah ke yang pas lagi kita proses Jakarta Bali itu, kita ngelewatin Kudus kalau nggak salah. Terus udah gitu kita itu kan ada pabrik rokok ya gitu loh. Maksudnya memang ya udahlah gitu. Tapi kita kan pas ngelewatin tuh ada wangi cengkehnya tuh yang bikin kita ya, kok satu kota bisa wanginya seperti ini gitu loh. Kita yang unbelievable gitu, yang bener-bener kita menikmati jadi double gitu loh, visual and ada ya ibarat 3D itu terjadi gitu, bener-bener mata, hidung, semua indera kita tuh dipakai gitu. It's beautiful, prosesnya itu nikmat banget deh gitu. Makanya buat Anda semua yang baru mulai bersepeda, selamat menikmati hidup di level yang berbeda lagi, dengan experience yang berbeda lagi. Terus ikutin prosesnya ya gitu, pelan-pelan tapi pasti, dan selamat menikmati sepeda. Mantap, pelan-pelan tapi pasti, yang penting happy pokoknya ya. Kapan-kapan Nirina kita goes bareng, oke? Iya, kabarin. Kan ada komunitas sepeda juga soalnya, mungkin kapan-kapan kita bisa bareng, bisa gabung ya. Nice. Thank you banget Nirina udah gabung di Cium dengan segala naik turun sinyal, tapi akhirnya kita bertemu secara lancar. Terima kasih ya semuanya, maaf ya. Ding dung. Pokoknya stay
safe, pokoknya happy terus goesannya. Mudah-mudahan ini gak cuman lata semata, tapi konsisten ke depannya seterusnya bisa jadi memang alat transportasi atau mode transportasi baru yang membuat kita atau banyak orang ini ya. Betul. Ingat, jatuh selama masih bisa dikasih obat dan bisa diperbaiki itu hanya pelajaran hidup. Jadi jangan kapok ya. Kalau bisa jangan jatuh. Ya, alhamdulillah kalau nggak jatuh-jatuh. Oke, thank you banget ya Nirina. Keluarga, sampai ketemu lagi. Thank you banget. Bye. Meet you. Oke, seru banget ngobrol sama Nirina. Berarti udah lengkap. Tadi kita ngobrol sama Nirina. Sebelumnya juga ada dari komunitas Bike to Work Indonesia, Mas Putu Sudaryanto. Thank you banget semuanya yang udah gabung di chatroom CNN Indonesia hari ini. Besok kita ketemu lagi. Besok akan ada teman saya, Yudi Yudawan, yang hadir di chatroom @CNN Indonesia TV ya, besok jam 13.30. Jadi Yudi Yudawan akan besok ngebahas bagaimana dengan salah satu ilmuwan kita yang ada di luar negeri terkait dengan temuan vaksin COVID-19 yang ada di untuk sekarang ini ya. Kita ketemu besok pokoknya dengan Yudi Yudawan 13.30, dan thank you for today. Terima kasih yang udah join, terima kasih yang udah gabung. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman yang sepedaan, yang goesan. Stay safe pokoknya, semangat terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti sambil sepedaan bareng ya, weekend mungkin. Oke, selamat siang, sampai jumpa.